Saya bacakan. Minggu pertama, apakah kepercayaan itu 33 menuju cinta yang penuh belas kasih? Bagi Santa Teresa, semuanya tentang kepercayaan. Tetapi apakah kepercayaan itu? Itulah yang akan kita renungkan minggu ini dengan menggunakan kitab suci dan para tokoh kepercayaannya. Percaya dan iman secara bergantian karena dalam ajaran Teresa keduanya kurang lebih sama. Minggu depan kita akan mulai belajar tentang Santa Teresa dan doktrin spiritualnya yang dibangun di atas landasan kitab suci. Hari pertama hari ini kita mulai dengan tema Hawa yang menyebabkan masa kegelapan. Kita mulai dari awal dengan Hawa dan kejatuhan manusia. Hawa yang menyingkapkan kebalikan dari percaya. Hawa yang menyebabkan masa kegelapan. Sekarang, kesalahan pertama Hawa adalah bahwa ia mendengarkan seorang pendusta, bapak segala pendusta. Dan apa yang dikatakannya kepadanya, tentu saja dia berbohong kepadanya. Ular berkata kepada perempuan itu, apakah Allah berfirman, jangan makan dari pohon apapun di taman ini? Dan perempuan itu berkata kepada ular, kami boleh makan dari sebuah itu, dari pohon-pohon di taman. Tetapi Allah berfirman, jangan kamu makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Jangan kamu raba sentuh buah tersebut. Nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kamu tidak akan mati. Karena Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan ya Pak. menjadi seperti tahu tentang baik dan yang jahat. Dari Kejadian bab 3 ayat 1-5. Kamu tidak akan mati, ular itu dengan berani menentang firman Allah. Karena Allah telah memberitahu Adam dan Hawa bahwa jika mereka memakan buah pohon terlarang itu, mereka akan mati. Nyata di kitab Kejadian bab 2 ayat 17. Jadi setan, bapak kebohongan, membuat Allah tampak seperti pembohong. Dan ia terus membuat Allah tampak cemburu, egois, dan licik. Karena Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Singkatnya, setan meragukan kebaikan Allah, membuatnya tampak jahat dan tidak dapat dipercaya. Kita tahu kelanjutan ceritanya, Hawa tidak mentaati Tuhan dan menuntut Adam di jalan yang sama. Namun, kuncinya di sini adalah memperhatikan bagaimana semuanya dimulai. Semuanya dimulai dengan kebohongan. Kebohongan tentang firman Tuhan. Kebohongan yang meragukan kebaikan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Katekismus Katolik yang mengomentari dosa pertama Adam dan Hawa menyentuh isi dari semuanya. Manusia yang digoda oleh iblis membiarkan kepercayaannya kepada penciptaannya mati di dalam hatinya dan menyalahgunakan kebebasannya, tidak mentaati perintah Tuhan. Inilah yang menjadi dosa pertama manusia. Semua dosa berikutnya adalah ketidaktaatan terhadap Tuhan dan kurangnya kepercayaan kepada kebaikannya. Jadi, menurut katekismus, semuanya tentang kepercayaan. Lebih tepatnya, semuanya tentang kurangnya kepercayaan kita. Pada tingkat tertentu, sebagai putra dan putri Adam dan Hawa, kita semua memiliki masalah kepercayaan. Kita cenderung tidak mempercayai Tuhan. Dengan kata lain, sama seperti Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan ketika mereka mendengar
Dia berjalan di taman setelah dosa mereka. Demikian pula kita cenderung bersembunyi dari Tuhan, terutama ketika dosa-dosa kita membebani kita. Ini adalah salah satu akibat dari dosa asal, salah satu akibat tragisnya. Jadi, apa yang katekismus katakan tentang Adam dan Hawa pada tingkat tertentu berlaku bagi kita semua. Mereka menjadi takut kepada Allah yang telah mereka bayangkan sebagai gambaran yang menyimpang. Dan apa yang telah menyimpang dari gambaran kita tentang Allah? Kebaikannya. Kita cenderung meragukan kebaikan Allah, dan ketika kita tidak sepenuhnya percaya bahwa Allah itu baik, maka kita tidak sepenuhnya percaya kepadanya. Dan itu menjadi masalah. Mengapa? Karena sekali lagi, seperti yang diajarkan katekismus, semua dosa melibatkan kurangnya kepercayaan pada kebaikan Allah. Untuk membantu menyembuhkan masalah kepercayaan kita kepada Allah, pada hari pertama retreat pribadi ini, mari kita alihkan perhatian kita kepada salah satu Rasul belas kasih yang agung di zaman kita. Seorang yang memiliki jiwa yang sama dengan Santa Teresa, yaitu Santa Maria Faustina Kowalska. Mari kita mengunjungi biarawati yang rendah hati ini dan mendengarkan nasihatnya sebagai salah satu seorang suster religiusnya yang dulu. Pada hari pertama retreat, saya dikunjungi oleh salah seorang suster yang datang untuk mengucapkan kaul kekalnya. Ia mengaku kepada saya bahwa ia tidak percaya kepada Tuhan dan menjadi putus asa pada setiap hal kecil. Saya menjawabnya, bagus sekali bahwa Anda telah mengatakan ini kepada saya, suster. Saya akan berdoa untuk Anda. Dan saya berbicara beberapa patah kata kepadanya tentang betapa besarnya rasa tidak percaya yang menyakiti Tuhan Yesus. Khususnya rasa tidak percaya dari pihak jiwa yang dipilih. Ia mengatakan kepada saya bahwa dimulai dengan kaul kekalnya, ia akan mempraktekkan rasa percaya. Sekarang saya tahu bahwa bahkan beberapa jiwa yang dipilih dan maju dalam kehidupan religius atau kehidupan rohani tidak memiliki keberanian untuk mempercayakan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini terjadi karena sedikit jiwa yang mengetahui belas kasih Tuhan yang tidak terduga dan kebaikannya yang besar. Mari kita berdoa sebagai penutupnya. Datanglah Roh Kudus, api belas kasih, bantulah saya untuk lebih mengenal kebaikan Tuhan yang besar dan tidak tertandingi. Yesus, Engkaulah andalanku. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih.